aku bergemar. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih atas lagu yang kita dengarkan tadi. Menurut di dalam daftar yang saya terima, yang membacakan scripture reading adalah Edwin Siregar, tapi Edwin tidak hadir. Siapa yang membacakan ini? Halo? Situmorang yang menggantikannya. Oh, Situmorang, oke. Keluaran 5 ayat 22 sampai 24. Tidak ada ayat 24 di sini. Hanya 22, 23. Iya. Keluaran berapa jadi? Keluaran 5 ayat 22 sampai 23, 24 tidak ada. Jadi ayat berapa? Bukan keluaran. Kejadian 5. Oh, kejadian 5. Genesis. Oh, kejadian 5. Genesis 5. Kejadian. Oh, Henok, oke. Ya, situ orang yang kejadian berapa? Kejadian 5 ayat 22, 24. Salah tulis. Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusala, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Baik, terima kasih. Kita akan menyambut khotbah dengan menyanyikan lagi Come Holy Spirit. Sama-sama. Come Holy Spirit, I need thee. Come sweet Spirit, I pray. Come in your strength and your Come in your Saya persilakan pendeta buta-buta dan sudah semua orang translate. Bisa dengar? Bisa. Oke. Baik, saudara-saudara sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara penggabian dan ibu penggabian atas lagu pilihan mereka. Dan topik kita pada saat ini, our topic today is the meaning of walking with God. Jadi terima kasih kepada keluarga penggabian yang sudah memberikan lagu pilihan, dan judul khotbah atau pelajaran yang kita bawakan pada saat ini adalah arti daripada berjalan bersama-sama dengan Allah. Why do we keep learning on this topic? Kenapa terus-terus kita belajar mengenai judul ini? There is a strong reason for that one. Tentunya ada alasan kuat tentang ini. One of them is because Ellen G. White says, Salah satu alasannya adalah karena Nyonya White berkata, not 1 out of 100 people tidak satu pun dari antara 100 orang who understand this subject correctly yang dapat mengerti mengenai judul ini secara benar. My friends, not 1 out of 100 means Aku dikatakan tidak satu pun dari 100, yaitu artinya lah, it means it's not even 1% who understand this subject rightly. maksudnya tidak 1% pun yang mengerti mengenai ini secara benar. But we are going to heaven. Tetapi padahal kita sedang menuju surga. We want to know
that we are on the right track to go to heaven. Kita perlu yakin bahwa kita memang sudah pada jalan yang benar kalau kita mau pergi ke surga. Let me tell you one text that is always mentioned about this topic. Mari saya beritahukan di sini satu ayat yang menceritakan mengenai judul ini. There is one text Ada suatu ayat di sini that is always misquoted or misunderstood. di mana selalu salah kutip ataupun salah dimengerti. And what is the text? Apa ayat itu? Yang mana itu? You can read in Romans 3. Saudara bisa baca di Roma 3. Roma pasal 3. Verse 20. Ayat 20. Okay, if you're there, I will read. But Kalau find saudara first. sudah temukan, saya akan bacakan. I'm reading now. Therefore, no one will be declared or justified righteous in God's sight by the works of the law. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Now, this is that one text that is not understood correctly by many people. Ini adalah suatu ayat yang tidak dimengerti oleh banyak orang. We learn all this time Kita belajar mengenai ini terus, that to go to heaven, bahwa untuk pergi ke surga, we have to purify ourselves. kita harus menyucikan diri kita. And how do we purify ourselves? Dan bagaimana kita menyucikan diri kita? We have by obeying the 10 Commandments. Kita harus menurut hukum yang ke-10. So that's because of this misunderstanding on Romans 3 verse 20. Jadi mengenai hal yang disalah mengerti mengenai Roma 3 ayat 20 ini, We need to study. kita perlu belajar. And there are maybe 5 or more texts in the Bible that are misunderstood. Dan ada mungkin 4-5 ayat di Alkitab yang sering kita salah mengerti. Now, we want to have the right understanding. Jadi perlu kita mempunyai suatu pengertian yang benar. Based on the word of the Bible. Yaitu tentunya harus berdasarkan menurut firman Tuhan di Alkitab. Jesus said explicitly Dengan jelas Yesus mengatakan to the rich young man, kepada orang anak muda yang kaya itu, what do I have to do to inherit eternal life? apakah yang saya harus lakukan untuk mewarisi kerajaan surga? Hidup yang kekal. Jesus said, obey the commandment. Yesus berkata, ya turutilah firman itu. Which commandment? The young man said. Hukum yang mana? Kata anak muda ini. Jesus said also, Dan Yesus pun berkata lagi, do not murder. jangan membunuh. Honor your parents. Hormatilah ibu bapakmu. Don't steal. Jangan mencuri. Don't kill. Jangan membunuh. And love your neighbor as yourself. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. So that's why we need to keep studying this subject continuously. Itulah sebabnya kita ingin mempelajari judul ini secara berkesinambungan. Because there are so many confusion on this text. Karena banyak orang yang bingung mengenai ayat ini. So we will take one by one.
Jadi kita akan bahas satu persatu. Now, about one month or 2 months ago, Kira-kira 1 atau 2 bulan yang lalu, we study what do we have to do to go to heaven. kita mempelajari apakah yang kita harus lakukan kalau kita mau ke surga. And we mentioned already just now about what Jesus said to the rich young man. Kita sedang baru kita sebutkan tadi apa yang disebutkan kepada anak muda yang kaya itu. And also there is one scribe who come to Jesus also. Dan ada juga seorang ahli hukum atau si boto surat yang datang kepada Yesus. What do I have to do to be saved? Apakah yang kita harus lakukan untuk kita selamat? Jesus said, Yesus mengatakan, love your God with all your heart. kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu. And love your neighbor as yourself. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. And Jesus said to Nicodemus, Dan Yesus pun berkata kepada Nikodemus, you have to be born again. kamu harus dilahirkan kembali. And he said at another time to a group of people, Dan juga pada saat yang lain disebutkan juga kepada sekelompok manusia. repent and be baptized. Bertobatlah dan baptiskanlah dirimu. We learned also about 2 months ago Kita juga belajar kira-kira 2 bulan yang lalu that to repent bahwa untuk bertobat and to be born again dan supaya dilahirkan kembali and to love your God with all your hearts dan untuk mengasihi Allahmu dengan seisi hatimu and to love your neighbor as yourself, dan mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, it is the same as what Jesus said to the rich young man. It is the sama same. halnya dengan apa yang dikatakan kepada anak muda yang kaya itu. Obey the 10 commandments. Turutilah 10 hukum itu. Now, what about this one? Lalu, bagaimana dengan yang ini? What do we mean by this one? Apa artinya yang lainnya itu? Of course, we are talking about Enoch walking with God. Yaitu tentunya kita sedang membicarakan mengenai Henokh, bagaimana dia berjalan dengan Tuhan. Don't forget, Jangan lupa, Enoch walked with God Henokh berjalan dengan Allah and he was taken up to heaven. dan dia diangkat hidup-hidup ke surga. That means he was saved. Itu artinya tentunya dia sudah diselamatkan By walking with God. dengan berjalan bersama-sama dengan Allah. Now we ask now the same question. Nah, sekarang kita bertanya pertanyaan yang sama. Enoch walked with God. Henokh berjalan bersama-sama dengan Allah. Is it the same thing as keeping the 10 commandments? Apakah itu sama artinya dengan memelihara 10 hukum? Okay. Now we have to find out the word from the Bible for our answer. Tentunya kita harus menemukan jawabannya di Alkitab untuk menjawab ini. Okay, what is the answer given in the Bible? Apa jawabannya yang diberikan di Alkitab? Let's read this text. Mari kita baca ayat ini. Hebrews chapter 11, Ibrani pasal 10, chapter 11. Pasal 11. Ibrani 11 verses 5 and 6. Ibrani 11 ayat 5 dan 6.
Let's read it now. Mari kita baca sekarang. By faith, Enoch was taken from this life so that he did not experience death. He could not be found because God had taken him away. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. For before he was taken, Sebab sebelum ia terangkat, he was commended as one who pleased God. ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. So at least to walk with God means Jadi paling tidak artinya berjalan bersama-sama dengan Allah, artinya adalah to have a life of pleasing God. yaitu mempunyai hidup yang menyenangkan Allah. And let's read further verse 6. Mari kita baca selanjutnya ayat 6. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Okay, still may not be getting a word about Ten Commandments there. Di sini masih belum kita temukan yang mengatakan 10 hukum ada di sana. Now, Dan sekarang we all know bahwa kita semua tahu that he has a life of pleasing God. bahwa Henok itu mempunyai hidup yang menyenangkan Allah. It was mentioned a while ago in verse 5. Itu telah disebutkan tadi di dalam ayat 5. To have a life that is pleasing God, what kind of life is that? Untuk mendapat hidup yang menyenangkan Allah, kira-kira jenis hidup yang mana itu? Let's read on this question Jude chapter 1. There's only one chapter anyway. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita bacakan dalam ayat Judas, hanya satu pasal ini, Judas ini. Verses 14 and 15. Ayat 14 dan 15. Okay, I'll be reading verse 14 now. Saya akan membaca ayat 14. Enoch, the seventh from Adam, prophesied about them. See, the Lord is coming with thousands upon thousands of his holy ones. Juga Everyone, sorry, let me continue, verse Okay. 15. To judge everyone and to convict all of them of all the ungodly acts they have committed in their ungodliness, and of all the divine words ungodly sinners have spoken against him. juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang, dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. There is a word there in verse 15. In verse 15, Ada satu kata di ayat 15 that says that God, with his thousands upon thousands,
Dikatakan Allah datang dengan beribu-ribu orang kudusnya to convict all of them. Untuk menjatuhkan hukuman. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang. Of all the ungodly acts. Yaitu hukuman atas orang-orang fasik. And of all the divine words, ungodly sinners have spoken against him. Karena semua perbuatan fasik yang merelakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. It is mentioned there Telah disebutkan di sana that God judges the wicked people. bahwa Allah menghakimi orang-orang jahat. The judges them of all their wickedness or their sins. Mereka dihakimi atas segala kejahatan mereka dan dosa-dosanya. Now, what is sin? Nah, sekarang apa itu dosa? Sin is transgression of the law. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum. It's not my words. Itu bukan kata-kata saya. Itu the words of the Bible. Itu kata-kata yang ada di Alkitab. Where in the Bible? Di mana itu ada di Alkitab? 1 John chapter 3 verse 4. Yaitu 1 Yohanes 3 ayat 4. Let's just read it. 1 John chapter 3 verse 4. Mari kita baca 1 Yohanes 3 ayat 4. Everyone who sins break the law. In fact, sin is lawlessness. Or King James Version says, sin is transgression of the law. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. So, my friend, Jadi if saudaraku, walking with God, jadi berjalan dengan Allah, what does it mean? apa artinya itu? Does it have to do with obeying the Ten Commandments? Apakah ada hubungannya dengan menuruti 10 hukum? It's obvious. Sudah jelas. Why is it obvious? Kenapa sudah jelas? Because God judges people of all their sins. Karena Allah menghakimi semua orang atas dosa-dosanya. And what is sin? Dan apakah itu dosa? Transgression of the law. Pelanggaran terhadap hukum. So does walking with God has to do with Ten Commandments, obeying Ten Commandments? Jadi apakah ada hubungannya berjalan bersama-sama Allah? Ada hubungannya dengan menuruti 10 hukum? The answer is what? Jawabannya apa? Yes. Yes. Ya. Okay. Now let's read further so that we don't want to guess or to assume. Nah, mari kita baca selanjutnya. Jangan hanya kita duga-duga. Isaiah 59. Yesaya 59. 59. 59. Verse 2. Yesaya 59 ayat 2. But your iniquities have separated you from God. Your sins have hidden his face from you. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Ialah segala dosa. This verse says Ayat ini berkata that sin separated us from God. bahwa dosalah yang memisahkan kita dari Allah. Enoch walked with God. Henok berjalan bersama-sama dengan Allah.
He lived closely to God. Dia hidup dekat dengan Allah. There is no sin in his lifetime. Tidak ada dosa di dalam masa kehidupannya. For 300 years of his walking with God, Untuk selama 300 tahun dia berjalan bersama-sama dengan Allah. there is no sin in his lifetime. Tidak ada dosa pada masa hidupnya. He was bad guy Dia memang orang yang jahat sebelumnya, before. yaitu sebelum yang 300 tahun. The first 65 years of his life. Yaitu umur 50 tahun sebelumnya. And now 65. 65 tahun. Pada waktu dia umur 65 tahun. Remember, Enoch lived here on earth how long? Saudara tahu, Henokh hidup di dunia ini berapa lama? 365 years. 365 tahun. How long did he walk with God? Berapa lama dia berjalan bersama-sama dengan Allah? 300 years. 300 tahun. It means Yang artinya the first 65 years of his life, bahwa 65 tahun pertama dari kehidupannya, he did not walk with God. dia tidak berjalan bersama-sama dengan Allah. My friends, Saudaraku, Enoch's walking with God, Henokh berjalan bersama-sama dengan Allah. still the same subject. Sama judulnya halnya. And that is to obey God's commandment. Yaitu memelihara atau menuruti 10 hukum. Next time, Berikutnya, we will study what is the proof, what is the evidence that you are a child of God. apakah buktinya saudara adalah anak Allah? Itu pelajaran berikutnya. Because to enter heaven, Karena untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, we have to make sure that we have what we need to have. karena kita harus yakin dulu apa yang perlu kita miliki To go to heaven. untuk pergi masuk ke dalam kerajaan sorga. Amen. Amin. Terima kasih. Terima kasih kepada Pendeta Butar-Butar yang membawa renungan yang begitu baik bagi kita, supaya kita berjalan selalu bersama dengan Tuhan Allah. Baiklah, untuk penutup kita menyanyi dari lagu Sion nomor berapa? 207. Himnal 207. Dari SDA Himnal 207. Lagu Sion lama 205. Lagu Sion lama 205, lagu Sion baru 522 ya. Lagu Sion baru 522. Sudah? Sudah dapat? Yang dinyanyikan lagu Sion baru. Lagu Sion lama 25, SD Himna 207. SD Himnalnya nomor 207. SDA Himnal aja. It may be Sama-sama kita menyanyikan lagu Sion SDA Himnal 207. It may be more when the day is walking, when sunlight darkness and shower is bringing, then Jesus will come in the fullness of glory to reclaim from the world His own.